respon dan reaksi pasar terhadap kondisi terutama pengumuman yang terjadi pada hari ini. Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10, tapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batasan wajar dan sebagai konsekuensi reaksi dari rebalancing. Ya, kalau kita lihat saham-saham yang terdampak sekalipun tidak ada satupun yang mengalami misalnya kondisi auto rejection bawah gitu ya, menyentuh harga terbawah yang diizinkan pada hari ini. Jadi masih dalam batasan koreksi yang rentang yang wajar. Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik. Secara rata-rata tidak ada perbedaan normal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling atau reaksi satu arah berupa arus, katakanlah upaya menjual saham-saham tanpa diimbangi kekuatan pembelian. Nah ini juga kami konfirmasi. Dan kalau kita lihat sebetulnya per hari ini dengan seluruh dinamika yang ada, termasuk apa yang terjadi secara geopolitik di regional global maupun apa yang terjadi di domestik, kita perhatikan sebetulnya tingkat rata-rata harga-harga yang dicerminkan dari rasio price earning ratio atau PER-nya IHSG kita sekarang sudah jauh di bawah posisi pada saat terjadi all time high di pertengahan Januari. Sekarang bahkan secara peer regional tingkat rata-rata PER saham-saham kita sudah ada di bawah PER rata-rata bursa-bursa lainnya. Sekarang tingkatnya di level 16 kali. Jadi ini juga menunjukkan sebetulnya kami berharap para investor kita secara selektif memanfaatkan momentum ini untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik yang secara prospektif dapat terus melakukan katakanlah perbaikan kinerja dari waktu-waktu ke depannya. Ke depan kami adalah konsekuensi jangka pendek dari aksi reformasi yang sudah kita lakukan. Tetapi mungkin kita melihatnya seperti ini Pak Gayatri. Selama ini, akhir-akhir ini pasar kita ada dalam kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi. Dan sumber ketidakpastiannya itu banyak. Ya, mulai dari gejolak geopolitik, baik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga fluktuasi harga komoditas dan mata uang. Dan salah satu unsur ketidakpastian itu adalah pasar menunggu keputusan dari MSCI. Oleh karena itu, tentu kami melihat dengan apa yang disampaikan oleh MSCI hari ini, mengurangi satu unsur ketidakpastian. Tentu itu adalah sesuatu yang positif bagi pasar. Dan itu juga yang tadi disampaikan akan menjadi basis bagi kita untuk bertumbuh ke depan, tentu bersama-sama dengan emiten kita dan seluruh pelaku pasar. Mungkin respon kami seperti itu. Tentu kami sudah secara katakanlah kalkulasi awal, karena kan kriteria kita tahu apa yang mendasari satu saham masuk di kelompok indeks tertentu, bahkan di indeks global pun sebetulnya secara transparan kita bisa nilai. Nah kalau teman-teman nanti mencermati, sebetulnya ada banyak saham-saham lain yang berpotensi masuk di small cap index misalnya, masuk di standar index dan sebagainya. Cluenya sedikit ya, minimum kalau kita lihat nih yang small cap index yang kemarin diumumkan MSCI keluar, sebetulnya kalau kita lihat tidak semuanya keluar karena turun, tapi justru karena naik. Hanya karena untuk sementara waktu kebijakan mereka sedang ada freeze atau pembekuan tidak adanya ke kelompok indeks Indonesia, maka saham-saham itu tertunda masuk. Itu mungkin bahasa yang bisa kita sampaikan. Kapan saatnya bisa kita dorong masuk? Tentu setiap siklus berikutnya kita harapkan kita bersama emiten-emitennya betul-betul siap pada saatnya. Jangan sampai yang seharusnya sudah masuk ini dan belum atau tertunda ini justru pada kesempatan berikutnya turun kelas gitu ya. Nah ini yang
salah satu upaya nyata yang akan kita lakukan. Itu yang kami maksudkan sekarang kita betul-betul menghadirkan transparansi, tapi tidak luput memperhatikan potensi menambah banyaknya saham-saham berpotensi kita untuk masuk lebih banyak lagi di indeks-indeks terbaik tersebut. Sehat selalu untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peningkatan transparansi dan integritas yang dihadapi itu terbukti pada akhirnya ini di-acknowledge dan kemudian digunakan secara baik oleh investor dan juga tentu indeks provider global. Nah tentu sama-sama kita cermati dalam pengumuman yang diberikan terakhir ini yang merupakan indeks review di bulan Mei yang dilakukan tadi pagi, kemudian terlihat adanya saham-saham yang setelah transparansi yang dibuka tentu memudahkan para indeks provider untuk kemudian mengeksklud bagian tertentu yang semula mungkin merupakan self-claim adanya bagian free float yang rupanya setelah dibuka tidak menjadi bagian free float tertentu. Itulah kenapa nanti bisa dicermati ada sebagian saham yang karena sudah lebih terbukanya struktur kepemilikannya maupun adanya tren penurunan harga sejak kita lakukan reformasi ini yang kemudian tidak lagi dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh indeks provider global. Sehingga tentu konsekuensinya ada sebagian saham yang kemudian keluar dari anggota indeks dimaksud. Dan ada sebagian lainnya yang mengalami penyesuaian bobot maupun penurunan klasifikasi dari kelompok indeks yang ada. Rekan-rekan sekalian, tentu reformasi yang sejak awal kita rancang ini bukan semata-mata untuk menjawab tantangan jangka pendek saja. Ya, immediate response yang sudah berhasil kita selesaikan ini akan terus kita bawa dan kita lanjutkan dengan menuntaskan seluruh rencana aksi reformasi ini sampai tuntas agar secara struktural pasar modal kita yang sudah memiliki tingkat integritas dan transparansi yang diakui ini akan memiliki fondasi dan basis baru yang lebih kuat dan dapat diterima secara luas baik oleh investor domestik maupun juga terutama oleh investor regional dan global, termasuk tentu dalam hal ini para indeks provider global dimaksud secara jangka menengah panjang. Jadi ini akan ada journey yang akan sama-sama kita kawal. Kami di otoritas, di regulator bersama ketiga SRO di pasar modal tentu didukung penuh oleh seluruh para pelaku maupun investor akan mengawal ini semua sampai tuntas ke depannya. Dalam konteks tersebut, kami dapat menyampaikan bahwa hasil rebalancing dari MSCI yang diumumkan hari ini, tentu ini menjadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan dimaksud. Sekali lagi, apa yang mereka sampaikan sebelumnya di dalam pengumuman awal di April, bahwa apa yang kita tampilkan di acknowledge rupanya terbukti pada saat dilakukannya indeks review dan pengumuman saat ini dengan memanfaatkan secara baik seluruh keterbukaan, transparansi, dan kredibilitas data yang sudah kita hadirkan lebih awal tadi. Tentu reformasi yang lebih tegas terhadap aspek-aspek mengedepankan integritas pasar agar sekali lagi pasar kita menjadi kredibel dan investability-nya, artinya kelayakan untuk investasi terutama dari para investor asing ini semakin dinilai baik. Ini akan terus kita lakukan secara jangka menengah panjang ke depannya. Dan kalau teman-teman ingat dan sudah berkembang sebetulnya, para pengamat, analis yang baik juga sudah memandang bahwa apa yang dilakukan secara struktural ini tentu akan setidaknya memiliki implikasi jangka pendek berupa katakanlah penurunan dan reaksi penyesuaian harga-harga saham yang terdampak, sehingga istilah short term pain gitu ya, bahwa kita akan harus menghadapi katakanlah tingkat penurunan di jangka pendek ini tentu menjadi konsekuensi yang sudah kita perhitungkan dan perkirakan sejak awal, dengan harapan
momentum pengumuman dan penyesuaian indeks kali ini kita harapkan akan membentuk baseline baru. Jadi basis baru di mana tingkat starting point kita untuk kemudian ke depan akan semakin menghadirkan kualitas saham-saham tercatat di bursa, dan tentu semakin banyak kita harapkan nanti saham-saham tersebut kita dorong untuk menjadi pilihan investasi para investor. Termasuk ke depan kami akan mengawal beberapa saham yang terbukti berpotensi sebetulnya untuk juga pada kesempatan berikutnya masuk menjadi bagian anggota indeks dari indeks global ini. Akan kita lakukan perencanaan untuk mendorong saham-saham tersebut pada saatnya nanti memenuhi kriteria yang diharapkan dan memasuki indeks-indeks di indeks provider global dimaksud. Jadi long term gain yang akan kami kejar, mulai titik basis baru yang akan kita hadapi dalam upaya rebalancing yang terjadi sebagai respon dari pengumuman indeks provider global.